Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia dengan NIM 18044117448 dari kelas 6 gabungan 1 Sistem Informasi Geografis. Di sini dengan mata kuliah aplikasi ADIS saya akan membawakan materi tentang informasi geospasial, apa saja itu informasi geospasial dan bagaimana contohnya. Mari kita simak video berikut. Informasi geospasial atau biasa disebut dengan ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial yang selanjutnya disingkat dengan DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Di dalam informasi geospasial ini, Badan Informasi Geospasial menunjukkan fungsinya itu sebagai apa. Yang pertama yaitu sebagai perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. Kemudian penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial. Kemudian penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar. Kemudian pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan Informasi Geospasial meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data, dan informasi penggunaan informasi geospasial tematik. Kemudian penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi. Kemudian penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial, akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial, pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah masyarakat di dalam dan atau luar negeri. Banyak yang belum tahu apa itu geospasial dengan mudah, supaya kita dapat mengerti. Geospasial itu intinya, geospasial adalah semua informasi dan berbagai jenis data mengenai kenampakan bumi. Informasi jenis tersebut biasa dikenal dengan istilah informasi geospasial atau IG. Ada berbagai macam informasi geospasial, antara lain itu peta dasar yang meliputi peta tematik datar, peta tutupan lahan, peta risiko bencana, peta zonasi wilayah, dan peta sosial ekonomi. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 4 tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2011, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan geospasial harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi Geospasial seperti dua bagian ini, yaitu data geospasial itu data yang berkaitan dengan lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah dan di atas permukaan bumi. Kemudian informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu alam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial ini terbagi menjadi dua, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar adalah penyajian informasi geospasial mengenai objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama. Informasi geospasial dasar meliputi jaring terkontrol geodesi,
geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi terdiri atas jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, dan jaring kontrol gaya barat nasional. Sedang peta dasar berupa peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional. Peta dasar yang dimaksud tersebut terdiri dari layar-layar garis pantai, hipsografi, perairan, nama unsur rupa bumi atau geografi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, penggunaan dan fasilitas umum, dan penutupan lahan. Nah, informasi geospasial dasar ini diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Nah, informasi geospasial dasar akan dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Nah, informasi geospasial dasar ini hanya diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian kita ke informasi geospasial tematik. Nah, informasi geospasial tematik ini adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu berkaitan dengan unsur muka bumi yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar. Seperti ini contoh peta tematik, peta tematiknya. Nah, pembangunan informasi geospasial tematik wajib mengacu pada informasi geospasial dasar. Di dalam pembuatan informasi geospasial tematik, pembuat dilarang mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagi informasi geospasial dasar dan atau membuat skala informasi geospasial tematik lebih besar dari skala informasi geospasial dasar yang menjadi acuannya. Nah, informasi geospasial tematik ini dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan atau setiap orang. Instansi pemerintah di dalam menyelenggarakan informasi geospasial tematik ini harus berdasarkan tugas dan fungsinya, kemudian kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, di dalam instansi pemerintah di dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik ini dapat bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial atau dibilang BG. Nah, penyelenggaraan informasi geospasial tematik oleh setiap orang hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Badan Informasi Geospasial dapat menyelenggarakan informasi geospasial tematik dalam hal informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem informasi geospasial ialah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasial atau geografi. Salah satu contoh manfaat atau pemanfaatan sistem informasi geospasial yang dapat digunakan dalam profil desa ialah visualisasi. Nah, visualisasi di seluruh desa itu dapat tergambarkan melalui peta administrasi desa. Dengan adanya peta tersebut, data yang termuat dalam peta administrasi dapat divisualisasikan lebih jelas seperti batas-batas administrasi setiap dusun, aksesibilitas jalan dan transportasi dan data lainnya. Seperti ini contoh wilayah peta administrasi yang sudah divisualisasikan untuk lebih mudah dimengerti. Di sini sudah terdapat jalan, kemudian letak-letaknya. Jalan, sungai, kemudian sudah ada tertera supaya kita lebih mengetahui, lebih mengerti bagaimana cara visualisasi dengan peta administrasi. Kemudian ini kita bisa lihat peta kerentanan longsor. Sudah tertera itu sungai, jalannya, batas desa, kemudian tingginya. Kemudian kita bisa lihat jenis-jenis tanahnya juga. Nah, selain membantu dalam visualisasi, sistem informasi globalisasi juga dapat digunakan sebagai Decision Support System atau DSS untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis geospasial dalam perencanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
sistem informasi geospasial akan menginput berbagai data, kemudian diolah menjadi sebuah data yang dapat berguna dalam proses perencanaan program kerja desa. Contohnya, pemetaan potensi lahan yang dimiliki desa. Input data spasial yang digunakan dalam pemetaan tersebut antara lain data spasial jenis tanah, curah hujan, kelerengan, rawan bencana. Jika masing-masing data tersebut di-overlay, maka dapat menjadi data baru, yaitu potensi lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada contoh data geospasial yang dapat kita ketahui dengan mudah. Bagaimana contoh data geospasial itu? Nah, contohnya di bidang transportasi kita bisa mendapatkan data jalur perjalanan, lokasi halte atau stasiun, dan posisi bus maupun kereta listrik. Kemudian di bidang retail, data yang bisa diambil adalah di mana suatu transaksi dilakukan, alamat pengiriman barang, dan alamat asal barang. Kemudian di bidang pertambangan, nah, kita bisa mendapat data lokasi tambang dan batas wilayah suatu pertambangan. Nah, Indonesia itu merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki sistem desentralisasi, nah, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, sistem tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan terhadap daerah untuk mengatur dan merencanakan wilayahnya masing-masing sampai kepada wilayah otonom yang paling kecil, yaitu desa. Nah, pada setiap desa, identitas, perkembangan, dan tolak ukur kinerja tergambarkan oleh profil desa. Pada era sekarang itu, pengelolaan dan pembuatan profil desa itu dapat menggunakan sistem komputer agar lebih mudah, cepat, dan tepat. Salah satu sistem komputer yang dapat digunakan dan dapat membantu pengolahan data profil desa itu sistem informasi geospasial. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada materi yang kurang dimengerti. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.